Halo semuanya para penonton YouTube dimanapun kalian berada, bertemu dengan saya Huruf 5. Gimana? Rebahannya masih gitu-gitu aja, main YouTube dong kayak saya. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang begitu cukup membuat saya emosi sekaligus jijik, yaitu Freehold yang dirilis tahun 2017, yang dimana film ini diperankan oleh Jafir Botet, Mandip Dillon, Mim Syekh, dan masih banyak lagi. Tanpa banyak ngomong di awal, siapkan pepanganan setelah Anda apapun itu, tapi saya merekomendasikan minumnya teh hangat, makanan yang gedang kulup, dan inilah Freehold. Di awal mula film kita akan berfokus dengan seorang pria yang begitu cukup mandiri. Dia adalah Hussein, ini orangnya, yang dimana dia baru saja terbangun dari tempat tidurnya. Lalu ia pun melakukan kebersihannya dan berpakaian rapi untuk pergi berangkat bekerja. Dari pakaiannya memang Hussein ini orang yang begitu sibuk. Bisa dibilang si Hussein ini dalam usia yang muda dia sudah berhasil menjadi sosok orang yang mandiri di tempat kerjanya. Namun yang paling mengejutkan adalah ternyata selama ini dibalik ia yang seorang diri di apartemennya terdapat seorang laki-laki tinggi yang tinggal secara diam-diam, dan itu tanpa disadari oleh Husseinnya sendiri. Nah lo. Dan ternyata orang ini sudah terbiasa melakukan aksinya setiap Hussein pergi bekerja. Tapi yang lebih saya enak pas nontonnya adalah ketika orang ini memakai semua milik pribadi Hussein, seperti listrin, sikat gigi, dan handuk pribadi milik Hussein. Kalau soal makanan, ia bisa mengambilnya sendiri, dan kebetulan di tempat Hussein ada makanan sereal gitu. Lalu ia pun mencampurkannya dengan susu sapi. Dengan begitu sangat bebas melakukan apa yang dia suka, sampai-sampai orang ini pun tertidur di kasur milik Hussein. Lalu Hussein yang baru saja pulang dari kerjanya, ia pun mendapatkan kabar bahwa dalam 2 hari lagi akan kedatangan pacarnya, dan Hussein pun untuk menjemputnya di bandara nanti. Tak lama kemudian Hussein pun sudah tertidur, yang dimana ini adalah kesempatan orang ini untuk berkeliaran sesukanya yang ia mau. Tapi orang ini justru malah sengaja mengubah alarm yang sudah ditentukan oleh Hussein ke jam 8. Tapi orang ini mengubahnya alarmnya ke jam 9 karena tujuan orang ini adalah supaya Hussein telat bekerja dan juga dimarahi oleh atasan kerjanya. What the fuck? Dan lagi-lagi ketika Hussein sudah pergi, orang ini keluar dan seperti biasanya ia melakukan pagi harinya, yaitu membuat teh susu. Lalu ia menambahkan sisa susu dengan air keran karena bagi orang ini supaya Hussein tidak curiga dengan susu yang habis karenanya. Namun apa yang ia lakukan lebih bebeledugnya lagi, ia sengaja mengubah jadwal yang telah Hussein tulis untuk menjemput pacarnya tadi supaya dia tidak lupa di kemudian hari. Dari film ini juga belum begitu jelas asal usulnya kenapa coba orang ini tinggal di apartemen Hussein ini. Terus dia juga kayak ada dendam gitu sama si Hussein ini dengan mengubah jadwal, alarm diganti, jadwal untuk bertemu pacarnya diganti juga. Kenapa ya? Entahlah. Sudah begitu lama kemudian Hussein pun pulang sambil teleponan. Di hari pulangnya ini Hussein tampak tidak langsung istirahat dulu dikarenakan dia melihat rumahnya yang begitu berantakan. Ia pun bersih-bersih rumah terlebih dahulu, cuci piring, cuci baju, setrika, jemur kolder, dan bersihin lantai. Orang tadi pun keluar lagi dengan aksinya, tapi dia tidak tahu lagi harus ngapain. Tapi kali ini dia lebih lancangnya lagi dengan mengambil kartu kredit milik Hussein. Lalu ia mencatat yang pentingnya pada kartu tersebut, dan itu akan ia gunakan untuk waktu yang akan ia perlukan nanti. Keesokan paginya Hussein bangun dan melakukan aktivitas paginya lagi, dan tak diduga Hussein ditelepon dengan pacarnya yang sudah marah-marah. Janjinya katanya mau ia jemput. Hussein pun begitu bingung padahal ia telah menuliskannya supaya ingat. Seperti kita ketahui itu sudah diubah oleh si babeleduk orang tadi. Hussein pun mengatakan, "Lah kan kita mau nulis ning kini, kok bisa mengkenen sih?"
Hari Sabtu ini yang dimana pacar Husein akan datang karena bagi sang penyusup ini adalah hari-hari yang tidak baik untuknya karena sudah jelas kedatangan pacarnya akan begitu lama di apartemen ini. Adegan yang paling saya lebih enak pas nontonnya adalah orang ini lebih parahnya lagi dengan memasukkan air ludah ke listrik milik Husein dan itu sebelum ia sikat gigi, dan adegan ini sangat-sangat mencengklokkan. Bahkan orang ini dengan seenaknya memakai pakaian pribadi milik Husein kayak kaos kaki, lalu dia juga memakai kolor yang baru saja dijemur oleh si Husein pas kemarin. Rencana selanjutnya ia menaruh makanan gitu supaya burung yang bisa ia ajak ngobrol terpancing masuk ke dalam, dan rencana tersebut supaya pacar Husein ini bernama Melinda merasa jijik sama si Husein. Ini orangnya. Look, I wrote it there on the wall. Where? Oh my god! Oh my god! Jadi sekarang bagi orang ini bukanlah hal gampang untuk menghindari dua orang di dalam apartemen ini. Melinda pun menanyakan kenapa tidak ada makanan di lemarinya. Husein pun mengatakan bahwa di lemari masih banyak makanan dan itu sudah jelas makanannya sudah dimakan oleh si bebeledug Wong Kun. Yeah, I think that's a great idea. Okay, cool. I'll go shop. Sebagai perminta maafnya, Husein pun mengatakan untuk mengajak Melinda makan di luar, dan lagi-lagi ini adalah kesempatan orang ini untuk berkeliaran semaunya. Namun benar saja ketika Husein dan Melinda baru saja keluar, orang ini langsung mandi dan menghabiskan sabun mandi milik Husein sekaligus milik Melinda. Aduh. Sebagai orang yang tak tahu dari mana asalnya, tak lupa jejedok orang ini juga mencukur bulu keteknya dan itu sudah dipastikan milik Husein. Mungkin karena tak mau kalah dengan si Husein, orang ini juga memasak spaghetti yang dimana itu bekas Melinda beli semalam. Orang ini pun sangat begitu santai saat keadaan rumah begitu sepi. Justru orang ini tidak begitu senang jika Husein berpenampilan yang begitu keren di hadapan ceweknya. Orang ini pun dengan sengaja membuangnya ke toilet. Bukan cuma itu saja, dasi milik Husein pun juga dipotong olehnya dan itu tanpa ada rasa hati sedikit pun. Masih belum begitu puas dengan apa yang ia lakukan, orang ini dengan joroknya lagi-lagi memasukkan air ludah ke dalam listrik milik Husein dan ia juga memasukkan pembersih lantai ke botol sabun. Anjir, coba kalian nonton pasti ada emosi-emosi apa gitu tuh loh. Keesokan paginya yang dimana Husein dan Melinda akan pergi ngapel, kalau di sininya malah Husein pun menyadari bahwa dasinya telah terpotong. Bukan cuma itu, perhiasan milik Husein juga hilang begitu saja tanpa sebab. Shut up, man. Setelah Husein dan Melinda sudah pergi, orang ini langsung keluar dari tempat persembunyiannya setelah tahu keadaan mulai sepi. Dengan selonoknya orang ini dengan beraninya membuka film-film dewasa di laptopnya Melinda. Ia juga mengambil celana dalam Melinda lalu mengingsreng umbelnya. Anjir. Soldier in my ass. Setelah pulang mereka berdua bertengkar. Dengan marahnya Melinda melihat laptopnya yang ada film-film itunya dan Melinda pun menunjukkan bahwa ia mengira celana dalam miliknya ada bekas sperma Husein. Padahal sebenarnya itu adalah ulah jejiodok Wong Kun. Anjir. Pada malam harinya lagi-lagi orang itu keluar dari persembunyiannya dengan dirinya yang begitu mulus ingin BAB. Orang itu pun keluar untuk di tengah malam pada saat itu juga. Namun apalah yang terjadi pas paginya Melinda dikejutkan dengan toiletnya yang masih ada nya. Lebih jelasnya belum diseber lah. Melinda mengira itu adalah bekas Husein yang BAB-nya tidak disiram olehnya. Not lying. Yes, you are. You don't know the difference between reality and lying. Melinda dan Husein pun beradu cekcok bahwa Husein mengatakan ia tidak sama sekali buang air besar pas sebelumnya. Mereka pun saling menyalahkan satu sama lain. Bercekcok pun begitu semakin panas. Lalu mereka berdua pun bersepakat untuk tidak bertemu lagi. Lalu Melinda pun pergi begitu saja. Dan ini cukup menguntungkan untuk penyusup ini karena inilah tujuan si penyusup untuk menunggu momen inilah yang sangat-sangat ditunggu untuknya. Parah emang.
¿Cebollas? Di hari berikutnya ia memulai lagi aksi joroknya dengan menaruh potongan kukunya di balik bantal Hussein. Yang lebih saya tambah emosi adalah orang ini dengan sengajanya mengambil sendok dan garpu lalu menceburkannya ke dalam lubang toilet dan mengencinginya. Dengan joroknya lagi ia mengambilnya kembali lalu disimpan lagi ke dalam laci. Anjir. Yang saya lebih merasa kasihan sama si Hussein ini, dia tidak tahu bahwa sendok untuk mengaduk minum obatnya, justru sendok yang ia gunakan itu sudah dikencingi sama si bebeleduk orang tadi. Keesokan paginya orang ini memulai aksinya lagi dengan memasukkan kotoran kuping miliknya ke dalam botol vitamin Hussein. Lalu selanjutnya ia memasukkan ingus ke dalam Listerine serta menggunakan sikat gigi untuk membersihkan kupingnya, dan itu sangat-sangat mengemosikan sekali. Dengan apa yang telah orang ini semua lakukan kepada Hussein, sampai-sampai Hussein pun mulai demam pada saat itu juga. Pada malamnya Hussein pun terbangun ketika ingin minum obat. Dengan hampir sedikit lagi orang tadi hampir diketahui oleh Hussein, tapi dengan cepatnya orang ini langsung naik dan bersembunyi. Tapi dengan tak sadarnya dengan hal itu, Hussein yang begitu dalam keadaan demam dan itu tidak sama sekali disadarinya, lalu Hussein pun langsung kembali ke tempat tidurnya. Coba aja ketahuan gitu tuh. Ketika Hussein sedang tidur, dia dengan beraninya lagi menghapus jadwal meeting milik Hussein. Bukan cuma itu saja, ia juga membuang tisu toilet. Hussein pun dengan keadaan semakin memburuk sampai-sampai Hussein tidak masuk kerja pada saat itu juga. Tak diduga rumah Hussein didatangi dua orang kurir dan mengantarkan sebuah freezer gitu yang begitu besar. Kurir pun mengatakan itu adalah pesanannya. Lalu Hussein pun mengatakan kembali kepada kurir bahwa dia sama sekali tidak merasa memesan barang itu, apalagi itu membayarnya secara kredit. Sudah dipastikan si bebeledug orang tadi yang telah memesannya karena HP Hussein telah diambil pas malam tadi. Lebih parahnya lagi, dengan perbuatan si bebeledug ini begitu semakin gila dengan membajak HP milik Hussein dan mengirimkan sebuah gambar tai-tai dan mengirimkan kepada atasan kerjanya. Dan benar saja atasannya pun datang ke tempat kediaman Hussein dan bilang ke Hussein, "Iki maksudnya apa? Kok si Rani ngirim nih kita gambar tai-tai serius ya anjir?" Lagi-lagi Hussein pun begitu bingung dengan apa yang telah ditunjukkan sama atasannya, bahwa ia sama sekali tidak mengirimkan gambar tersebut dan beralasan mungkin HP-nya rusak atau error. Lalu Hussein pun langsung dipecat begitu saja. Man. I swear, I didn't mean to lie. Save it. You're fired. Effective. Begitu merasa ada yang aneh di rumahnya, Hussein begitu sudah mulai curiga dengan rumahnya sendiri. Si bebeledug orang itu juga sudah mulai memberanikan diri dengan memberikan kode tanda-tanda suara air gitu di ruang dapur, bahwa di rumah ini yang tinggal bukan hanya Hussein saja, melainkan ada seseorang yang tanpa diketahui oleh Husseinnya sendiri. Hussein pun langsung memeriksa dengan membongkar satu persatu yang dicurigainya, tapi sayangnya Hussein begitu tidak menemukan keberadaan orang tadi yang ada di apartemennya. Dengan begitu penasaran, satu-satu hal yang bisa ia lakukan adalah dengan membuka pesanan freezer tadi. Lalu Hussein pun memanggil seseorang petukang gitu untuk mengunci pintu di beberapa bagian pintu apartemen tersebut dengan memanggil petukang dan membuat tambahan pengaman, tapi itu sama sekali tidak takut bagi orang itu untuk mengganggu Hussein di waktu yang tepat. Sayangnya Hussein lagi-lagi tidak menemukan si bebeledug itu. Dalam keadaan Hussein yang merasa begitu badannya semakin gatal-gatal, di hari itu pun Hussein mulai malas untuk hal lain, sampai-sampai apartemennya pun dibiarkan berantakan begitu saja.
Saking malesnya Hussein tidak memakan makanan yang diseduh atau dibuat terlebih dahulu olehnya, tapi Hussein lebih memilih untuk menyetok makanan yang langsung dimakan tanpa ribet. You fucking idiot. Sampai suatu ketika di mana Hussein sedang melakukan lebih tepatnya olahraga 5 jarilah, tak diduga remote-nya itu jatuh pas akan Hussein mengambilnya. Tiba-tiba Hola. Holy fuck, what you doing in my house? Fuck you. iya, dengan emosi yang begitu menanjak, orang tinggi ini marah-marah ke Hussein. Setelah dijelaskan, di sini kita bisa tahu ternyata orang ini dulunya pernah bertemu dengan Hussein masalah jual rumah gitu. Namun Hussein menipunya. Semenjak waktu itu pun orang ini menjadi gelandangan dengan sang istri yang masih mengandung anaknya. Lalu istrinya yang begitu tidak tahan meninggalkannya begitu saja. Dari penjelasannya, orang ini pun berencana untuk balas dendam kepada si Hussein ini, karena bagi sang penyusup ini supaya Hussein merasakan gimana tidak punya pekerjaan, pasangan, atau juga kesehatan yang begitu buruk. Dari sinilah kita bisa tahu kenapa orang ini memperlakukan Hussein seperti ini. Paham ya? And I lost her. Of course. They do say it's stressful. Lalu sekarang orang itu pun sudah tidak lagi gaya hidup kotor. Lalu ia pun membersihkan semua yang berantakan di apartemennya. Dengan tampilannya yang tadinya begitu kucel, sekarang ia dengan santainya merapikan tampilannya yang cukup berbeda dari sebelumnya. Ia juga memakai pakaian yang begitu rapi untuk mencari sebuah pekerjaan dan istri anaknya. Di akhir film, di mana Hussein? Ya, ternyata Hussein dikurung di dalam freezer yang telah orang tadi pesan dan menaruh makanan di atas freezer untuk 2 ekor burung dara yang biasa orang tadi ajak ngobrol. Tamat, ending yang sangat-sangat mengemosikan plus jijik. Aduh, pilek. Anjir, coba kalian tonton aja sendiri filmnya dan itu akan membuat Anda emosi sekaligus jijik. Sama kayak saya juga. Oke, secara keseluruhan filmnya cukup membuat saya begitu jijik sekaligus emosi, dan kita juga tidak boleh terlalu berlebihan emosi sih sama filmnya. Bagaimanapun juga dibuatnya film ini ingin penontonnya emosi dan juga greget, jijik juga. Untuk pesan film ini adalah sesibuk apapun kita, jangan pernah lengah dengan keadaan sekitar di rumah. Kalau nggak mau kejadiannya kayak di film ini, itu tuh. Saya sebagai pemilik channel Huruf 5 izin out untuk menonton film lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan cecok bulu cicak.